Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh di jam 1 malam. Aku bangun, ternyata Abang Haki itu sudah ada di luar. Nah, ceritanya itu di kamar pertama kita bersama, kita berempat ya. Aku, adik Via, Abang Haki, Abang Sulik itu berempat tidurnya di depan. Sedangkan Abi itu ada di kamar kedua. Tapi tiba-tiba Abang Haki sudah pindah dan adik Via juga pindah. Cuma tinggal aku sama Abang Sulik aja yang di kamar. Entahlah mereka itu mau ngapain ya sampai pindah kamar gitu di tengah malam. Dan itu ada sisaan pentol yang tadi kita rebus, itu masih ada sisanya. Kemudian ada kacang kacening dari Tante Zahira. Dan ini jamnya sudah menunjukkan jam 1 lewat 1/4. Kita itu masih cerita-cerita sama Abi. Tahu-tahu ada ketokan pintu dan ini ada bubur dari Kiai aku, ya Allah. Bubur barokah dari Kiai langsung dibuatin sama Kiai sendiri. Dan ini adalah bubur yang makanan sehari-hari dari Kiai, karena Kiai kan sudah gak bisa makan macem-macem tuh ya. Umurnya tuh sudah agak tua, jadi penyerapnya pun juga ya nggak terlalu banyak makan yang neko-neko gitu loh. Dan kita pun dibuatin supaya bisa ngerasain. Mungkin Kiai juga berpikir kasihan yang nggak takut nggak buat sahur gitu ya. Jadi dibuatin deh bubur ini 1 panci. Ya Allah, ini tuh bener-bener awet banget. Padahal itu tuh aku sudah nambah berkali-kali tapi tetap aja masih banyak gitu. Dan ini adalah bubur gandum Quaker Oats. Nantilah aku liatin ya pas di akhir-akhir video nanti. Ya Allah, ini tuh bener-bener gak nyangka banget dikasih seperti ini. Padahal kita tuh di awal tadi itu sebelum kita nempatin memang agak ditawarin sama Kiai gitu ya. Namanya kan Buya, panggilannya Buya. Sama Buya itu sudah ditawarin, mau nggak dibuatin gitu ya. Nggak apa-apa ya aku buatin katanya gitu. Tapi berhubung karena kita takut ngerepotin Buya, ya udah kita nolak aja. Tahu-tahu pas sahurnya langsung diketok pintu, langsung dikasih itu tuh 1 panci Quaker itu sekaligus sama piring dan juga tisunya. Ya Allah Buya. Dan ini tuh bener-bener hal yang gimana ya, karena itu kan buatan tangan sendiri dari Buya dan juga sudah barokah lah, pokoknya nggak bisa ditandingin sama siapapun gitu loh ya. Dan ini kita mau sahur dan itu ada bakso yang dibeli tadi waktu buka. Aku angetin dan aku tambahkan pentol-pentol juga. Dan ini alhamdulillah sudah selesai berbuka semua dan Abang Haki, Abang Sulik juga sudah makan bubur buatan dari Buya. Semoga bisa mendapatkan barokah dari Buya juga. Dan itu buburnya masih ada sisa, jadi sekarang aku simpen, aku bawa supaya bisa dimakan sama adik Via di perjalanan nantinya. Nah, ini aku mau buang-buang dulu mana yang harus aku buang, dan ini juga Abi ada waktu sisa sahur jadi pengen buat kopi sekalian di sini. Dan sebelum kita beres, aku mau ambil dulu sunlight yang sudah Abi beli kemarin. Jadi aku mau cuci dulu semua sisaan piring yang ada di sini. Berhubung di sini nggak ada isi ulang sabun ya, jadi aku pakai wadah Coca-Cola ini untuk dijadikan tempat sabun. Nah, di sini tuh ada beberapa gelas bekas gitu ya, kayaknya gelas bekas tamu juga yang belum sempat untuk dicuci, jadi sekarang aku cuci aja supaya bisa bersih di dapur dan kinclong lagi. Jujur ini adalah tempat yang paling terlengkap yang kita tempati di tahun ini. Di tahun ini, selama aku ada di pondok sini, karena ya beberapa kali kita nginep di sini tuh gak sampai dapat penginapan yang sampai selengkap ini gitu loh ya. Jadi ini tuh rasanya beda banget gitu. Ditambah lagi sama suguhan dari Buya sendiri gitu ya. Dibela-belain dibuatin cooker gitu ya. Kalau cooker itu sendiri tuh memang buatan tangan dari Buya sendiri. Karena Buya itu kan sudah gak ada istrinya sudah berpulang lebih awal. Jadi apapun yang didahar sama Buya itu benar-benar Buya sendiri yang buat. Kecuali kalau memang ada makanan yang memang khas gitu ya, yang butuh untuk buatan tangan orang lain, ya mungkin santrinya sendiri yang buat. Tapi kalau untuk cooker itu sendiri itu benar-benar buatan dari Buya. Dan ini semuanya sudah kinclong. Aku mau persiapan dulu untuk sholat subuh, lanjut akan kuliah subuh lagi, pengajian di waktu subuh.
Nah, untuk pengajian subuh di sini tuh bener-bener rutin banget setiap hari tanpa putus waktunya dari jam 5 itu sampai jam 6. Dulu itu bisa sampai jam 7. Sekarang mungkin Buya itu sudah agak tua ya. Jadi sudah berkurang juga waktu untuk pengajiannya. Dan ini kita istirahat setelah ngaji tadi subuh. Kemudian kita lanjutkan untuk mandi bareng lagi sama anak-anak. Katanya pengen mandi lagi, ya udah gak apa-apa, padahal itu dinginnya minta ampun. Dan anak-anak itu sejak mandi sampai main basket, main apapun di luar itu, aku mau nyempatin dulu untuk ngeberesin di area rumah. Karena ada beberapa bekas sarapan dari adik Via yang belum aku cuci, dan juga ada beberapa perakas juga yang belum aku cuci. Karena kan tadi juga keburu tuh ya waktunya sudah hampir subuh. Jadi gak semua perakas yang sudah aku cuci. Nah, ini pancinya, panci bekas bubur cooker tadi buatan dari Buya ya. Pancinya tuh panci Tupperware, gede banget, ternyata kinclong banget gitu ya Tupperware ya. Dan itu adik Via sudah selesai mandi, renang, sudah main basket juga di luar, sudah ganti baju, sudah mandi, dan ini tuh lagi nunggu waktu untuk ke sholat Jumat. Karena hari ini tuh hari Jumat, jadi anak-anak tuh sekalian dah menunggu sholat Jumat sambil main bola di sini. Ya Allah, rumahnya ini tuh sederhana tapi luasnya minta ampun, sampai anak-anak itu bisa main bola basket, sepak bola di dalam rumah gitu ya. Nah, untuk posisi rumahnya sendiri itu ada di samping rumah Buya atau rumah Kiai ya. Jadi kita tuh jangan sampai terlalu berisik gitu ya, takut ngeganggu Kiai yang lagi istirahat. Nah, ini sebelum aku pulang, aku tuh mau ngeberesin dulu mana perkakas-perkakas aku yang aku cuci tadi. Jadi aku pisahin mana itu sendok aku, mangkok aku, kemudian ada gelas-gelas aku gitu ya. Dan itu adik Via lagi nemenin, dan ini tuh waktunya pas banget di waktu sholat Jumat. Jadi gak ada abang Haki, jadi kan rumahnya agak gede tuh ya. Jadi adik Via kayaknya takut kalau sendirian. Jadi udah deh ikut nimbrung di dapur juga. Ini aku mau rapihin semua yang ada di dapur, dan ini dia loh cooker, katanya aku yang itu buburnya dari Kiai gitu ya. Nah, untuk Kiai sendiri tuh konsumsinya sudah ini ya. Jadi tiap hari itu makannya cuma cooker aja, katanya tuh enak banget untuk ke perut dan juga ke pencernaan. Nah, bagi kalian juga yang mungkin punya orang tua lansia, yang mungkin sudah gak bisa makan macam-macam, bisa tuh dikasih cooker ini. Karena itu kan terbuat dari gandum, jadi itu bagus banget untuk pencernaan. Dan ini dia hasil kreasi aku tadi yang pakai Sunlight ya, gak tahu kenapa kok di videoin gitu ya. Dan sebelum pulang aku mau ngisi botol-botol minum aku, supaya nanti di perjalanan itu gak usah beli-beli air lagi. Nah, ini dia ya ala emak-emak gitu ya. Di sini tuh penginapannya sudah lengkap banget sama air minum. Air minumnya itu pun nggak nanggung-nanggung, itu sak galon, dan juga masih ada beberapa galon lagi di dalam kamar gitu ya. Dan ini berhubung masih sepi ya, mumpung anak-anak itu masih ada di masjid, ya udah deh. Aku sekalian mau ngebersihin di area kamar. Nah, kamarnya ini sudah berantakan banget, jadi mau aku rapihin lagi karena bentar lagi kita akan pulang. Jadi ya udah deh, kita harus bersih lagi, kembalikan semuanya ke yang seperti semula. Kalau beberes seperti ini tuh pasti aku lakuin ya, entah itu di mana tempat penginapannya pasti aku lakuin. Dan itu Abang Haki, Abang Sodik, dan juga Abi juga sudah pulang. Jadi ya udah deh, aku sekarang minta anak-anak untuk ngebantuin. Ada yang bagian ngerapihin di bagian luar untuk area dapur apa-apa ya yang mungkin bisa dirapiin sama anak-anak, dan juga mungkin mainan-mainannya juga bisa dirapiin juga. Sedangkan aku sendiri aku tetap ngerapiin di area kamar-kamar aja. Nah, Abi juga sudah mulai persiapan untuk ngeberesin di area mobil. Jadi mobil itu disusun sedemikian rupa supaya anak-anak itu nyaman dengan barang bawaan kita, dan kita juga dapat minuman dari Buya untuk dibawa pulang, dan sekaligus kita juga beli minuman juga di sini, minuman kunyit asam yang ada diproduksi langsung dari pondok sini, supaya bisa kita buat oleh-oleh untuk mama dan juga mertua aku.
Nah, setelah kita sapu-sapu di halaman depan tadi, di ruang tengah tadi, ini tuh mau lanjut sapu di area dapur. Nah, untuk di area ruang makan ini itu sudah aku pisahin mana yang mau aku buang, mana yang aku bawa ke mobil, mana yang akan dimakan oleh adik Evia gitu ya. Semuanya sudah aku pisahin. Jadi nanti enak tuh tinggal ambil aja. Ketika kita masuk di tempat ini, kalau bisa sih memang kita harus bersihkan dan kita kembalikan semuanya ke tempat asal. Seperti keset ini kan tempatnya di situ, ya udah aku masukin juga. Kalau aku pribadi sebelum kita masuk dan juga setelah kita di rumah itu pasti kalau bisa sih memang harus bersih gitu ya. Jangan sampai kita meninggalkan sampah apalagi di tempat orang. Apalagi di tempat pondok gitu ya. Jadi gak etis kalau kita meninggalkan sampah atau meninggalkan kotoran di tempat ini. Nah, sebelum kita pulang, aku mau pengen jalan-jalan di atas karena tuh kan selama kita di sini berkali-kali kita nginep di sini tuh tidak pernah tahu apa ini yang ada di atas sini gitu loh. Jadi ya udah deh sekalian aku ngekelilingin di area sini dan ngelihat suasana di sini. Ya Allah, ini tuh bagus banget, gede banget pondok di sini. Ya walaupun nggak terlalu gimana ya, tapi ini tuh benar-benar mewah dan benar-benar modern banget. Dan ternyata Abang Haki itu ngejemur pakaian yang basah tadi, ternyata itu jatuh di bawah. Ya udah deh, aku suruh mereka itu ngambil. Dan ini adik Via juga pengen ikut, katanya ya udah kita bawa aja itu adik Via. Kemana aja itu adik Via tuh pasti nimbrung. Nah, ini semuanya sudah siap semua. Aku mau cek dulu mana yang belum rapi dan mana yang belum selesai. Ini dimulai dari area dapur, kita kembalikan semuanya seperti semula. Dan di area ruang makan juga seperti itu, dan itu di atas meja itu ada tatakan kayak gitu, itu punyanya Buya yang semalam itu ngasih sahur gitu. Jadi aku simpan di situ, takutnya itu dicari sama Buya, jadi tinggal ambil aja gitu. Dan ini semuanya sudah bersih semua. Kita cek-cek lagi di kamar mandi, takutnya ada yang ketinggalan kah, atau mungkin ada kotoran-kotoran kah yang belum kita bersihkan. Dan ini juga di kamar ketiga sudah selesai rapi semua. Di kamar kedua juga rapi sudah semuanya. Ditambah juga di kamar utama juga sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Gak ada yang ketinggalan, cuma ada jejak kita di sini aja, kenangan kita, dan kita juga pun menyempatkan diri untuk berfoto di sini karena ya jarang-jarang ya kita menempati rumah di samping kiainya gitu ya, rumah bekas anaknya gitu ya. Anaknya sudah pindah, jadi kita nempatin gitu ya. Dan ini dia kunyit asam produksi dari pondok. Aku beli 1 dan aku dikasih juga sama Buya 1, dan juga aku beli juga tambahan lagi 2 untuk orang tua dan juga mertua aku. Oke, sampai jumpa di kesempatan lainnya, rumah idaman aku. Itu rumah kiai aku di sana, dan ini rumah yang aku tempatin. Ya Allah, ini tuh benar-benar edisi terbahagia dan terspesial yang pernah aku alami. Nah, sebelum kita pulang, anak-anak tuh pengen ngajak jalan-jalan untuk main-main. Ya udah kita ke Matos. Kita ke Matos yang ada di Malang untuk main-main bersama anak-anak. Anak-anak senang banget tuh ya. Rencananya tuh kita tuh pengen jalan-jalan ke mall itu cuma ya jalan-jalan biasa, ke kemana-mana gitu ya. Tahu-tahu ya gitu deh, anak-anak pas main semuanya malah main di time zone gitu loh. Jadi ya udah dah sekalian anak-anak liburan gitu ya. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Tease the sea. Nah, kita sudah sampai di time zone. Anak-anak tuh langsung milih tuh ya untuk mau berapa banyak permainannya. Cuman aku jatahin aja. Jadi mereka hanya boleh main 200.000 itu berdua. Jadi gak boleh lebih karena eman-eman ya. Ya udah deh, anak-anak puasin-puasin aja dulu. Dan ini adik Via juga kasihan banget tuh, adik Via cuma numpang main aja.
Dan di sini juga ternyata Abinya juga tergiur pengen main dan pengen nyoba. Ya udah deh sekalian deh main. Kalau aku sendiri tuh aku cuma sebagai perekam aja ya, perekam momen-momen penting aja, gak main-main juga gitu. Dan ini adik Via juga pengen main, kita kasih mainan yang khusus adik Via juga. Main bola kayak sedot bola kayaknya gitu. Tiap anak pulang dari pondok, kalau memang itu liburan panjang, pasti aku ajak ke tempat wisata. Entah itu wisata pantai kah, wisata kolam renang, atau wisata bermain kayak gini gitu loh. Jadi anak-anak itu apa ya, nggak terlalu berat itu pikirannya ya. Karena kan kasihan juga tuh anak-anak sudah dikurung di pondok, nggak kemana-mana, di situ-situ aja gitu ya. Sama rutinitas itu aja, nggak bisa jalan-jalan. Jadi pas mereka libur ya udah kita aja yang ngebuat mereka seneng lagi gitu loh. Nah itu tiketnya sudah ditukar semua dan ternyata mereka itu dapat snack-snack gitu ya. Ini nih, Dapat dari siapa? kasih abang. Abang apa? Apa sudah beli? Iya. Nah itu adik Via dapat kado dari Abang Sodik. Ternyata Abang Sodik itu ngebeliin adik Via itu boneka boba. Wah Abang Sodik hebat ya. Anak-anak itu selama di pondok itu alhamdulillah pinter banget untuk nyimpen uangnya dan mereka sisihkan untuk ngasih kado orang tuanya dan juga adik-adiknya. Ya semoga Abang Sodik nambah Hakim menjadi anak yang soleh, yang berbakti dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Ini tuh adalah perjalanan kita dari Garsik ke Malang dan balik lagi ke Sumenep. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fast away the old year passes. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together.